Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Uswaliha dan Rizky Rahmadani dari kelompok 8 akan menerangkan tentang wawasan Nusantara. A. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. B. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. 1. Wadah. Kencor. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budayanya. 2. Isi konten. Isi menyangkut dua hal, yaitu A. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan. B. Persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. 3. Tata laku, conduct. Hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan Nusantara yang terdiri dari A. Tata laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. B. Tata laku lahiriah, yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. C. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara. 1. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat, agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. 2. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional secara struktural dan fungsional mewujudkan keterkaitan hierarkis piramida dan secara instrumental mendasari kehidupan nasional yang berdimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan skala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun fungsi wawasan Nusantara adalah 1. Membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. 2. Merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan wawasan Nusantara adalah 1. Tujuan ke dalam, mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. 2. Tujuan keluar pada lingkungan bangsa dan negara yang mengelilingi Indonesia, ialah ikut serta mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian abadi. 3. Wawasan nasional Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. D. Wawasan nasional Indonesia. Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dalam hubungan antar negara yang merupakan hasil perenungan filsafat tentang diri dan lingkungannya, dengan memperhatikan sejarah dan kondisi sosial budaya, serta memanfaatkan konstelasi geografis guna menciptakan dorongan dan rangsangan dalam usaha mencapai tujuan nasional. Wawasan nasional Indonesia bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenali diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian hubungan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri
dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian sasaran implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, implementasi dalam kehidupan politik adalah menciptakan iklim menyelenggarakan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dapat dipercaya. Yang kedua, implementasi dalam kehidupan ekonomi adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Yang ketiga, implementasi dalam kehidupan sosial budaya adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Yang keempat, implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kemudian, sosialisasi wawasan Nusantara. Sosialisasi wawasan Nusantara dibagi menjadi dua, yaitu menurut sifat atau cara penyampaian, dan yang kedua menurut metode penyampaian. Untuk menurut sifat atau cara penyampaian, diantaranya ada dua, yakni secara langsung, contohnya ceramah, diskusi, ataupun tatap muka. Dan yang kedua secara tidak langsung, yaitu seperti melalui media massa. Kemudian menurut metode penyampaian, di sini dalam menurut metode penyampaian ada 4. Yang pertama ketauladanan, yang kedua itu edukasi, yang ketiga komunikasi, dan keempat integrasi. Materi wawasan disesuaikan dengan tingkat dan macam pendidikan serta lingkungannya supaya bisa dimengerti dan dipahami. Kemudian yang terakhir, tantangan implementasi wawasan nasional. Di antaranya yaitu yang pertama pemberdayaan masyarakat, yang kedua dunia tanpa batas, yang ketiga era baru kapitalisme, dan yang keempat kesadaran warga negara. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.